Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai novel yang sangat terkenal. Ada yang tahu nggak apa? Ya, benar, yaitu novel Ronggeng Duku Paruk. Sebelum saya memulainya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tahta Tri Rahma Akmal dari kelas 12 MIPA 5. Jangan berlama-lama lagi, langsung saja ya saya membahas biografi penulis novel Ronggeng Duku Paruk. Ronggeng Duku Paruk adalah novel karya Ahmad Tohari, seorang penulis Indonesia. Ahmad Tohari lahir pada 13 Juni 1948 di Banyumas, Jawa Tengah. Pendidikannya formalnya terbatas, tetapi kecintaannya pada sastra mengantarkannya menjadi salah satu penulis terkenal di Indonesia. Ronggeng Duku Paruk adalah bagian dari trilogi novel yang juga mencakup Lintang Kemukus Dini Hari dan Jentera Biamala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan juga membahas latar belakang dari cerita Ronggeng Duku Paruk. Berlatar sebuah desa yang bernama Duku Paruk. Desa yang masih kental akan tradisi adat istiadat dan kebodohannya. Tinggal seorang anak gadis cantik bernama Serintil. Serintil merupakan gadis yatim piatu. Orang tuanya meninggal saat ia kecil. Orang tua Serintil meninggal dikarenakan keracunan tempe dongkrek. Sejak saat itulah Serintil tinggal bersama kakeknya. Suatu hari, Serintil sedang duduk di bawah pohon dan bernyanyilah beronggeng dan terdengar oleh Rasus dan teman-temannya. Kemudian, Rasus dan teman-temannya menghampiri Serintil. Serintil yang menyadari hal tersebut kemudian bertanya, apakah ia cocok menjadi ronggeng? Dengan kepolosan Rasus menjawab, akan lebih cocok apabila sambil menari. Serintil yang merasa tertantang kemudian meminta Rasus dan teman-temannya untuk mengiringi Serintil menari dan bertayub. Suatu hal yang aneh ketika Serintil dapat menari dan bertayub dengan sangat baik layaknya seorang ronggeng. Padahal selama hidupnya ia belum pernah menyaksikan dan melihat pertunjukan ronggeng. Ternyata hal tersebut diketahui dan disaksikan oleh kakek Serintil Sakarya dan Kartareja, seorang dukun ronggeng. Serintil pun diangkat menjadi ronggeng oleh Kartareja dan istrinya. Tetapi sebelum resmi menjadi ronggeng, ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan Serintil. Di antaranya seperti mandi di pusaran Kisah Canunggala dan ritual buka kelambu. Ritual buka kelambu adalah sayembara untuk mendapatkan keperawanan ronggeng. Dan pada saat itu, Kartareja mematok 1 ringgit emas untuk keperawanannya Serintil. Kasusnya mengetahui hal tersebut tentu tidak terima bahwa wanita yang dicintainya diperjualbelikan dengan suatu harga mata uang. Tetapi apalah daya, Rasul tidak bisa melakukan hal tersebut karena tidak memiliki apapun. Pada malam ritual terdapat 2 laki-laki bernama Dewat dan Sulam dapat memenuhi persyaratan Kartareja mereka. Hal itu menjadi salah satu siapakah yang akan memenangkan ritual tersebut. Melihat hal tersebut, Serintil menjadi lebih bimbang untuk menjalankan ritualnya. Tetapi pada akhirnya malam tersebut sebelum ritual dimulai, Serintil menyerahkan keperawanannya kepada Rasus di belakang rumah Kartareja. Dan selepas itu melayani kedua orang lainnya. Sementara itu, Kartareja menikmati hasil menjadi mucikari berupa sedikit uang emas dari Sulam, lalu seekor kerbau dan 2 keping perak dari Duper. Kesinilah menjadi seorang ronggeng yang terkenal dan populer sampai kemana-mana. Dia diagung-agungkan oleh semua orang terkecuali oleh salah satu orang yang bernama Rasus. Rasus menyadari ketika seseorang telah menjadi seorang ronggeng, maka orang tersebut telah menjadi milik umum. Maka ia memilih untuk meninggalkan desa Duku Paruk dan pindah ke Dauhan. Di sana Rasus menjadi pedagang uki. Tapi tak lama kemudian dia diangkat menjadi seorang tentara oleh kerja kerasnya. Rasul adalah orang yang rajin dan gigih dalam bekerja, maka tak heran menjadi orang kepercayaan komandannya.
Singkat cerita, Srintil kemudian menyadari bahwa ia selalu merasa kesepian dan butuh seseorang pasangan dalam hidupnya. Ia pun juga menyadari bahwa ia mencintai Rasus. Srintil mengajak Rasus untuk menikahi, tetapi Rasus sudah memilih untuk mengembangkan karirnya. Sebab ia dipilih untuk mengikuti pelatihan untuk menjadi seorang kapten. Merasa sangat kecewa akan hal tersebut, Srintil mulai kehilangan gairahnya untuk melayani laki-laki dan kerap kali menolak untuk hal tersebut. Tidak bertahan lama, ketika perpolitikan mulai masuk ke desa Duku Paru, ajaran komunis mulai datang dan Rongge menjadi salah satu perantaranya, dianggap sebagai pendukung PKI dan kemudian seluruh warganya ditangkap termasuk Srintil. Srintil merupakan seorang yang paling lama ditahan. Setelah bebas, kehidupan Srintil berubah. Banyak yang beranggapan bahwa ia adalah ante-ante PKI. Hingga ia bertemu dengan Bajus, laki-laki yang mulai dekat dengannya dengan kebaikan dan ketulusannya. Srintil makin dekat dengan Bajus. Suatu ketika Rasul pulang kembali ke Duku Paruk, Srintil yang mengetahui tersebut mulai tergoyah hatinya, sebab ia masih memiliki perasaan. Tapi ia tidak bisa apa-apa, sebab ia sudah dekat dengan Bajus. Suatu hari, Srintil diajak Bajus untuk menghadiri sebuah acara, tetapi ternyata Bajus memiliki rencana jahat di balik itu. Semua Bajus menjual Srintil kepada bosnya sebagai hadiah agar bisnisnya lancar. Srintil sangat terpukul akan hal itu dan ia menjadi gila. Bosnya melihat hal tersebut menjadi iba dan ia mengantarkan Srintil ke rumah sakit jiwa. Baiklah, begitulah latar belakang novel Rongge Duku Paruk ini. Adapun juga amanat yang bisa kita ambil. Amanat dalam novel Rongge Duku Paruk ini adalah mencapai berbagai nilai dan pesan. Salah satu amanat utamanya adalah refleksi tentang kompleksitas kehidupan sosial dan budaya di pedesaan Indonesia pada masa itu. Novel ini menggambarkan perubahan dan konflik yang dihadapi oleh masyarakat desa, termasuk masalah cinta, kehormatan, dan pengaruh politik. Sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada ucapan dan perbuatan yang kurang mengenakan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.